selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya di rumah? Nih, hari ini Kakak Fiani yang akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu hari ini. Yuk, kita untuk pagi ini kita ucapkan dulu selamat pagi. Selamat pagi sama siapa? Selamat pagi sama Tuhan Yesus. Jadi, kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Adik-adik tahu kan semua lagu-lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Karena adik-adik tahu semuanya lagu-lagunya, kata-katanya. Adik-adik ikut nyanyi ya sama kakak ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kita nyanyi sekali lagi biar kita lebih semangat lagi. Adik-adik juga harus semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yeay, adik-adik udah nyanyi sama kakak, kakak senang. Jadi kita doa dulu ya untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, sekolah minggu online. Yuk, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami lagi agar kami bisa sekolah minggu walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung. Temani aku ya Tuhan Yesus agar bisa sekolah minggu dengan baik, bisa bernyanyi dengan baik juga, dan bisa mendengar cerita serta mendengar dan mengerti apa cerita tentang kamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita kan lagi di rumah saja nih. Kita lagi bosan, kita lagi sedih, gak bisa keluar ke rumah. Nah tapi adik-adik tak perlu takut, gak perlu susah, karena Tuhan ada selalu sama adik-adik. Tuhan ada selalu menolong kita. Jadi yuk kita nyanyi saya ada, Tuhan pun ada. 1, 2, 3. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Jadi adik-adik, nah karena Tuhan selalu ada sama kita, kita tak perlu takut, kita tak perlu susah. Kan adik-adik jadi bisa sama mama papa terus kan, bisa main sama mama papa juga dari pagi hingga malam, terus main lagi besok paginya. Jadi kita harus selalu bahagia. Yuk adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik nyanyi lagi satu lagu. Tapi sebelum itu kakak mau nanya, adik-adik tahu nggak siapa yang buat matahari? Siapa yang buat bunga? Siapa yang buat juga hujan? Nah, kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja.
buat matahari, saya tidak bisa. Siapa buat matahari? Hanya Tuhan saja. Yuk, kita nyanyi satu kali lagi. Tapi kita yang hujan. Kan kita buat hujan ya. Yuk. Siapa buat hujan? Saya tidak bisa. Siapa buat hujan? Hanya Tuhan saja. Yeay, kakak senang adik-adik. Adik-adik ngikutin kakak kan nyanyi semuanya lagu-lagu. Adik-adik, kita kan sudah nyanyi nih banyak lagu. Sekarang sudah saatnya kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus kali ini akan dibawakan oleh Kak Eti. Jadi kita nyanyi dulu ya sebelum Kak Eti cerita. Ceritakan padaku, ceritakan padaku. Yuk, 1, 2, nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Sampai jumpa adik-adik. Kak Eti, yuk. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Eti di sini. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, adik-adik yuk kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Tuhan supaya adik-adik bisa mengerti. Lipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, saya sudah siap mendengar cerita yang disampaikan oleh Kakak Eti. Tolong saya agar dapat duduk tenang dan mendengarkannya. Juga tolong Kakak Eti agar dapat bercerita dengan baik, sehingga saya dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang punya pohon di rumah yang ditanam di dalam pot atau di halaman? Adik-adik tanam pohon apa? Pohon bunga. Oh iya, pohon bunga. Bagus ya adik-adik. Kalau bunganya sudah mekar, wah wangi sekali. Adik-adik pasti sering menyiramnya dengan air ya, sehingga pohonnya menjadi subur. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita lupa menanam pohon tapi tidak disiram-siram atau tidak ada hujan yang turun? Wah pasti pohon bunga kita itu menjadi layu, kering, lalu mati. Nah adik-adik, Kakak Eti mau cerita di Alkitab ada cerita tentang hujan yang tidak turun-turun. Adik-adik mau dengar? Nah, ada seorang raja, namanya Raja Ahab. Dia mempunyai istri, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel itu bukan orang Israel adik-adik. Dia dari negeri lain. Dia tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung adik-adik. Sehingga Raja Ahab membuatkan patung bagi Ratu Isabel dan ikut menyembahnya. Juga rakyat Israel pun ikut menyembahnya adik-adik. Mereka menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan marah karena kelakuan mereka adik-adik. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menyuruh nabinya yaitu Nabi Elia untuk mendatangi Raja Ahab dan mengatakan bahwa Tuhan akan menghentikan hujan yang turun ke bumi untuk waktu yang lama. Adik-adik, perkataan Nabi Elia itu benar adik-adik. Besoknya dan hari-hari selanjutnya tidak ada hujan.
bahkan embun pun tidak ada setitik pun. Adik-adik, pohon-pohon, rumput-rumput menjadi layu, kemudian kering. Adik-adik, juga air di sungai menjadi kering. Adik-adik, rakyat dan hewan-hewan kelaparan. Adik-adik, mereka tidak ada air, mereka kehausan. Tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan kering dan mati. Tidak ada yang bisa dimakan. Adik-adik, mereka menjadi susah. Walaupun mereka susah, mereka tidak meminta tolong kepada Tuhan. Mereka meminta tolong kepada siapa? Mereka minta tolong kepada patung. Mereka meminta kepada Nabi Baal untuk memohon kepada Baal supaya mendatangkan hujan. Tapi tidak bisa adik-adik, karena patung itu tidak berkuasa. Hanya siapa yang bisa mendatangkan hujan? Yaitu Tuhan saja. Benar adik-adik. Karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan itu menyuruh kembali Nabi Elia untuk mendatangi Raja Ahab dan mengatakan bahwa Tuhan itu yang menyediakan hujan. Tuhan juga yang tidak menurunkan hujan. Nah, adik-adik, Tuhan juga yang berkuasa untuk memberikan atau meniadakan hujan. Kemudian Nabi Elia mengatakan kepada Raja Ahab, dia menyuruh bahwa orang-orang itu untuk berkumpul di Gunung Karmel. Adik-adik, Raja Ahab kemudian menyuruh rakyatnya besok harinya untuk bersama-sama berkumpul di Gunung Karmel. Setibanya di sana adik-adik, Nabi Elia menyuruh Nabi Baal itu untuk mendirikan mezbah, mezbah untuk membakar kurban. Nabi Elia memberikan kurban seekor binatang dan kayu bakar. Mereka mendirikan mezbah, menaruh kayu dan kurbannya di atasnya. Tapi Nabi Elia tidak memberikan api. Nabi Baal itu harus meminta sendiri api kepada dewanya, kepada patungnya. Kemudian Nabi Baal itu berseru-seru kepada Baal untuk mendatangkan api. Mereka lama sekali berseru-seru, tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Kurban itu tetap utuh, tetap ada, dan api pun tidak datang. Rakyat Israel itu melihat bahwa kurban itu tidak terbakar oleh api. Kemudian mereka melihat kepada Nabi Elia. Nah, Nabi Elia juga melakukan yang sama. Nabi Elia mengambil 12 batu untuk pertanda 12 suku Israel. Nabi Elia membuat mezbah, kemudian di atas mezbah Nabi Elia menaruh kayu dan kurban. Kemudian Nabi Elia membuat parit di sekitar mezbah itu. Lalu Nabi Elia menyuruh orang-orang untuk menyiram air di atas mezbah, di kayu bakar, di kurban, kemudian di parit. Semuanya menjadi basah karena air yang disiramkan. Adik-adik, Nabi Elia meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk mendatangkan api. Orang-orang Israel melihat, apakah mungkin api itu akan datang? Kan airnya sudah membasahi. Adik-adik, mereka menunggu apa yang akan terjadi. Adik-adik, ternyata benar Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Api membakar habis kurban bakaran, kayu, sampai ke air yang ada di parit. Adik-adik, semuanya menjadi kering airnya, dan kurban bakaran serta kayu itu habis terbakar. Semuanya habis adik-adik. Nah, rakyat Israel itu takjub, mereka terheran-heran atas kejadian itu. Mereka melihat bahwa Tuhan yang ada, yang disembah oleh Nabi Elia itu betapa dahsyat, betapa berkuasa. Mereka kemudian berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Adik-adik, mereka benar-benar menyaksikan kedahsyatan Tuhan, betapa Tuhan itu maha kuasa. Adik-adik, hujan belum turun adik-adik. Nabi Elia mengajak hambanya untuk ke atas lagi. Dan
sementara Nabi Elia berdoa, hambanya disuruh melihat ke arah laut. Adik-adik, hambanya mengikuti arahan dari Nabi Elia. Tapi Nabi Elia sambil menunggu, hambanya itu kembali lagi kepadanya dan mengatakan, Tuhan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang terlihat. Nabi Elia menyuruh, lihat kembali. Kemudian hambanya melihat 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Ketika sampai ke 7 kali, adik-adik, hambanya melihat ada setapak awan kecil sekali, adik-adik. Kemudian hambanya lari kepada Nabi Elia dan mengatakan, Tuhan, aku melihat setapak awan kecil sekali di sana. Lalu Nabi Elia mengatakan, kamu pergilah ke Raja Ahab, katakan, pulanglah segera, sebentar lagi akan hujan turun. Nah, Raja Ahab kemudian bersiap-siap dengan keretanya pulang, adik-adik. Tak lama kemudian benar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, awan pun menjadi hitam. Ya, di sekitar itu awan menjadi hitam, kemudian hujan turun dengan derasnya, besar sekali, sampai rakyat Israel itu merasakan hujan yang deras, bajunya menjadi basah. Tapi mereka tidak memperdulikannya. Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu hebat. Dialah Allah, Dialah yang patut disembah. Adik-adik, nah sekarang Nabi Elia juga, para bangsa Israel itu berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian rakyat sekarang bisa lagi untuk menanam pohon dan menghasilkan buah, menghasilkan hasil yang berlimpah. Juga hewan-hewan juga dapat makan rumput, mereka menjadi gemuk kembali. Adik-adik, Tuhan itu memberikan hujan bagi bangsa Israel ya. Adik-adik, kita sekarang akan membaca ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalannya dari kitab Mazmur. Kitab apa? Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 147 ayat 8. Mari kita sama-sama belajar ya adik-adik. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Wah, pintar sekali adik-adik ya, pintar sekali. Nah adik-adik, kadang kita lupa berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Berterima kasih atas hujan yang sudah kita terima ya. Hujan yang bisa membasahi bumi, hujan yang bisa membasahi rumput, membasahi tanah, hujan yang bisa membasahi pohon, rumah kita, sehingga kita bisa merasakan kesejukan, hawa yang dingin ya, enak sekali. Kita suka lupa adik-adik. Nah sekarang kita mau berterima kasih ya kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, dengan kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu dengan berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya boleh mendengar firman Tuhan dari Kakak Eti. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan berkat, yaitu hujan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas hujan yang bisa membasahi bumi, juga pohon dan alam sekitar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.